Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yuli Anjani, saya peserta CGP Angkatan 9 dari Kota Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Tujuan kita membentuk sebuah visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Nah, untuk melaksanakan visi berarti harus ada perubahan dari budaya sekolah atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Nah, untuk mendorong perubahan di budaya di sekolah, kita bisa melaksanakannya menggunakan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau juga disebut dengan IA dikenal sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan menggunakan metode Bagja. Bagja merupakan sebuah akronim B. B-nya itu artinya kita harus membuat pertanyaan utama, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Sedangkan A-nya ambil pelajaran. Di sini kita harus mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai baik di kelas maupun di sekolah. Kemudian G-nya gali mimpi. Gali mimpi ini kita harus menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Sedangkan J-nya jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini maksudnya kita harus merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan A, atur eksekusi. Artinya kita harus memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat. Kemudian bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Visi guru penggerak yang saya inginkan adalah terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, berbudi pekerti, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Bila dijabarkan, komponen visi yang saya inginkan yang pertama ada religius. Religius di sini menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian cerdas. Cerdas di sini menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Berbudi pekerti menggambarkan profil Pancasila dimensi berakhlak mulia. Dan berkarakter menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dari visi guru penggerak tersebut, saya memiliki prakarsa perubahan untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia melalui pembiasaan di sekolah. Mengapa saya menitik beratkan pada komponen budi pekerti? Karena sekolah saya sudah memiliki aset dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang penumbuhan budi pekerti, baik melalui pembiasaan di sekolah maupun di kelas. Namun ternyata pelaksanaan pembiasaan tersebut belum bermakna bagi siswa. Contohnya saja ketika sopan santun. Siswa hanya sopan santun pada saat melaksanakan program pembiasaan saja, sedangkan di luar jam pelajaran mereka cuek jika bertemu dengan gurunya. Nah, hal ini menjadikan saya untuk mencari strategi baru bagaimana menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia melalui pembiasaan di sekolah.
Tahapan kerja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia melalui pembiasaan di sekolah? Tindakan yang saya lakukan, saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait cara menumbuhkan budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah. Yang kedua, saya pun akan mencari literatur tentang cara menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik. Tahapan yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa saja kegiatan pembiasaan di sekolah yang dapat menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia? Yang kedua, siapakah di sekolah yang sudah menerapkan kegiatan penumbuhan budi pekerti? Dan yang ketiga, siapakah di lingkungan rumah yang dapat menumbuhkan karakter budi pekerti? Nah, tindakan yang saya lakukan, saya akan mendata kegiatan pembiasaan di sekolah yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Yang kedua, saya akan mencari tahu dan berkolaborasi dengan guru yang sudah menerapkan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Yang ketiga, saya akan melakukan wawancara dengan peserta didik mengenai sosok yang menjadi teladan di lingkungan rumahnya. Tahapan yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya lakukan jika peserta didik sudah memiliki budi pekerti berakhlak mulia? Tindakan yang saya lakukan, saya akan berkomitmen dan selalu berkolaborasi dengan rekan guru dalam melaksanakan program pembiasaan setiap hari. Yang kedua, saya akan melaksanakan strategi bervariasi dalam melaksanakan pembiasaan di sekolah. Dan yang ketiga, saya akan menjadi guru teladan bagi peserta didik. Yang keempat, memberi apresiasi kepada peserta didik. Dan yang kelima, rutin berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan pengawasan di rumah. Tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya susun adalah, langkah apa saja yang akan dilaksanakan dalam menumbuhkan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia melalui pembiasaan? Yang kedua, bagaimana langkah selanjutnya agar penumbuhan budi pekerti ini juga berdampak bagi lingkungan di rumah? Tindakan yang akan saya lakukan, saya akan mengatur jadwal kegiatan pembiasaan di sekolah yang dapat menumbuhkan budi pekerti. Yang kedua, saya akan memberikan buku kendali bagi peserta didik sebagai jurnal harian dalam bertindak. Yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan orang tua dalam memberikan pengawasan. Yang keempat, saya juga akan melakukan refleksi terhadap hasil kegiatan. Yang kelima, saya akan mengatur strategi baru dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang keenam, saya akan mengevaluasi capaian dari strategi yang telah dilaksanakan. Tahapan yang kelima adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan penumbuhan budi pekerti peserta didik agar berkarakter mulia? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembiasaan penumbuhan budi pekerti? Yang ketiga, kapan strategi penumbuhan budi pekerti akan dilaksanakan? Tindakannya, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Kemudian, saya juga akan membentuk komunitas praktisi dalam menerapkan kegiatan penumbuhan budi pekerti. Dan yang ketiga, strategi baru akan dilaksanakan secepatnya setelah mendapatkan umpan balik. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.